Halo, Assalamualaikum Bu Dwita. Waalaikumsalam Bu Vivit. Eh, Gimana Bu, sudah selesaikah mengajarnya? Sudah Bu, ada yang bisa dibantu? Oh, enggak Bu, Ada. ini saya mau minta waktunya sebentar. Oh nggih, Eh, ada apa nggih? saya mau ngajak sharing terkait kelas 7C Bu. Oh kelas 7C nggih. Nggih, nggih. Ini Ada apa gini nggih? Bu. Nggih, jadi tadi pas saya ngajar itu Bu tentang materi merancang percobaan IPA, saya kan nampilkan video. Itu ada beberapa anak yang masih semangat sih, tapi saya melihat sekitar 2 atau 4 anak itu sudah menaruh kepalanya di bangku seperti itu, Bu. Hmm, Saya jadi bertanya-tanya dalam hati, apa mungkin anak-anak bosan ya melihat video terus? Seperti itu, Bu. jadi yang ingin Bu Vivit obrolkan atau eh, kita sharingkan hari ini itu tentang apa nggih? Nggih, tentang pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan untuk anak-anak, Bu. Pembelajaran yang menyenangkan. Sejauh ini menurut Bu Vivit itu pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa? Kalau saya sih Bu, saya pernah tanya sih ke anak-anak di kelas di awal-awal dulu nggih, saya tanya, untuk pembelajaran IPA anak-anak pengennya seperti apa itu, saya minta anak-anak nuliskan pas itu. Ada yang nulis, lebih banyak prakteknya, kemudian ada yang nulis, kegiatan di luar Bu, misalnya pengamatan di lingkungan, seperti itu. Jadi kegiatannya ganti-ganti, tidak itu-itu saja. Gitu beberapa jawaban anak-anak itu, Bu. Kalau dari Bu Vivit, kalau ingin melaksanakan pembelajaran yang menurut Bu Vivit menyenangkan, itu ada hambatan nggak sih dari Bu Vivit atau dari kelas di kelas 7C? Eh, Nggih, kalau sejauh ini sih hambatannya cuma gini, Bu. Jadi kebetulan kelas 7C itu kan di lantai 3 ya. Di lantai 3, kemudian lapangan kami, lab kami itu ada di lantai 1. Jadi Oh, saat meminta anak-anak turun dari lantai 3 ke lantai 1 itu sedikit banyak memotong waktu, oh, nggih, memakan waktu nggih. antara 5 sampai 10 menit. Selama ini hambatannya itu, Bu. Eh, kalau kalau dari segi teknis kan ya itu dari lantai 3 ke lantai 1. Kalau Bu Vivit sudah berada di dalam kelas, menurut Bu Vivit, Bu Vivit sudah melakukan pembelajaran menyenangkan itu di skala berapa? Kalau saya sih, menurut saya masih di 5 Bu. Pengen saya sih ya naik ke 7, 8 atau 9 gitu, Bu. Di skala 5 itu apa saja yang sudah Bu Vivit lakukan? Ya, ini Bu, jadi saat-saat pembelajaran ya, jadi saya nampilkan video, terus ada kegiatan diskusi, terus ada pengamatan sederhana, ada presentasi. Presentasinya pun saya buat variatif karena masih kelas 7, jadi presentasinya masih berkunjung antar kelompok. Kebetulan di materi pertama kemarin anak-anak membuat poster tentang ilmuwan sains itu, karyanya ditempel, jadi tiap kelompok berkunjung memberikan umpan balik seperti itu. Masih, karena menurut saya mereka masih dari SD, belum begitu pede, jadi presentasinya hanya sebatas berkunjung dan teman yang lain menjelaskan ke kelompok itu, belum yang di depan kelas secara berkelompok itu, Bu. Itu sudah Kemudian juga pembelajaran menyenangkan ya yang sudah Bu Vivit lakukan. Mungkin apalagi Bu? Kemudian juga ya kadang-kadang kita nyisipkan beberapa ice breaking di sela-sela kegiatan saat anak-anak sudah bosen, ya kita ice breaking dulu untuk Sudah bagus memotivasi. ya yang Bu Vivit lakukan. Kalau Bu Vivit ingin sampai di skala 7, kira-kira Bu Vivit akan merencanakan apa lagi nanti untuk bisa lebih menyenangkan di pembelajaran Bu Vivit? Karena yang Bu Vivit lakukan sudah sangat variatif dan bagus. Rencana saya sih di materi berikutnya, Bu, di materi tentang pengukuran, saya Ya. ingin ngajak anak-anak itu praktek melakukan pengukuran langsung menggunakan alat.
Tapi prakteknya itu mau saya dibawa ke lapangan. Jadi ada dibuat pos-pos gitu loh Bu. Jadi materi pengukuran ini kan ada pengukuran panjang, besaran panjang, massa, suhu, waktu lah. Di setiap pos itu dikasih misalnya pos 1 besaran panjang, pos 2 massa, pos 3 waktu, pos 4 suhu. Nah, anak-anak nanti secara berkelompok ke pos-pos itu Bu. Terus di posnya itu dikasih petunjuk pengukurannya seperti apa. Terus mereka mencatat hasil pengukurannya sesuai dengan minat mereka. Misalnya yang suka gambar ya biar digambar, yang suka nulis biar ditulis, kemudian yang suka bentuk tabel ya biar dalam bentuk tabel. Rencana saya seperti itu, Bu. Dari rencana kegiatan Bu Vivit ini untuk pembelajaran menyenangkan bagi anak-anak, kira-kira Bu Vivit membutuhkan bantuan dari pihak lain atau tidak? Atau ada rencana bekerja sama? Kalau saya sih mungkin guru di jam sebelumnya Bu. Jadi misalnya saya jam 3.4, guru di jam 1.2 mungkin jamnya diakhiri lebih awal. Jadi anak-anak biar ada waktu jeda untuk turun itu Bu. Selain dari guru mapel sebelumnya, sama kalau konfirmasi dengan, dari kalau Oke. dengan anak-anak? Iya, sama anak-anak juga Bu. Jadi saya perlu memberitahukan sebelum pertemuan itu bahwa harus pada saat bel sudah langsung turun ke lab seperti itu. Ini Bu Vivit berarti sudah mengetahui ya untuk memperoleh pembelajaran yang menyenangkan, apa yang sudah bisa Bu Vivit lakukan, membuat rencana kegiatan di luar, kemudian bekerja sama dengan guru, dan membuat janji juga dengan anak-anak untuk komitmen langsung menuju lab. Saya rasa Bu Vivit sudah baik dalam merencanakan kegiatan dan ingin mencapai tujuan Bu Vivit tadi melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya Bu Vivit ya. Oke, terima kasih Bu Dwita atas waktunya. Saya Oke, diberi sama-sama kesempatan Bu untuk Vivit. sharing. Oke, monggo. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.